Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Karena jawaban salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayya amma ba'du. Hadirat al-fadil, para alim, para ulama, para ustadz, para guru-guru, para pembangun generasi, semuanya yang kami muliakan. Wabil khusus kepada Akinal Karim Fillah, Bapak Kepala Madrasah Man 1 Tebo, Bapak Daum yang kami muliakan. Ibu bapak, saya kenal beliau itu udah puluhan tahun. Dengan keluarga beliau saya juga hafal, dan Pak Dawam di mata saya itu adalah orangnya energik, semangat, ide-idenya berlian. Kalau dalam dunia sepak bolanya itu beliau striker, itu penyerang itu Bu. Maka saya yakin sekali ketika beliau memimpin MAN agak lama gitu, insya Allah MAN 1 akan jadi mercusuar madrasah di Kabupaten Tebo ini. Saya yakin sekali. Apalagi dibantu dengan guru-guru kayak Bu Lis dan semuanya yang profesional ini, insya Allah MAN akan menjadi rujukan kita semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tadi Bapak Kepala MAN, Pak Kepala Madrasah menyampaikan saya adalah Ketua Basnas. Betul Pak? Betul? Ingat? Dan saya berjanji sebagai hadiah pertemuan ini, Basnas itu ada program santripreneur. Santripreneur. Kalau ada santrinya Pak Dawam sini, satu saja saya kasih kuota, yang mau bisnis, sudah punya bisnis, saya bantu 5 juta. Ini janji saya. Nanti dicari nih Ustadz Ali. Boleh jualan gerobakan kopi misalnya gitu, nanti kita bantu 5 juta. Saya tes satu dulu, kalau satu berhasil nanti kita tambah lagi. Siap? Ada yang siap? Alhamdulillah. Pada Bapak Ketua Komite yang kami muliakan, kami takdimi, Bapak Camat yang mewakili, ibu-ibu, guru-guru semuanya, dan spesial salam takdim saya kepada santriwan, santriwati, santri putra, santri putri semuanya yang saya muliakan. Dan dari hati yang paling dalam saya sampaikan kepada semuanya, putra maupun putri, I love you all. Saya mencintai kalian karena fillah. Amin Allahumma. Amin. Tadi disebutkan nama saya siapa? Ada yang kenal? Nama saya Amin Zubaidi. Ini santri-santri yang laki-laki, yang putra. Nanti kalau ketemu saya di jalan, bilang saja Assalamualaikum Pak Amin, begitu ya. Untuk yang putri, bilang saja Assalamualaikum Mas Amin, gitu. Iya. Jadi kenalannya adalah Bapak Ibu semuanya, saya Rimbo Bujang, tetangganya Bu Lis, tetangganya Pak Ustadz Ali. Alhamdulillah hari ini saya sudah punya istri 3. Oh itu loh. Istri saya 3, anaknya maksudnya gitu. Belum selesai kamu udah bilang oh. Istri saya 1, anaknya 3 maksudnya. Tapi walaupun sudah punya istri, kalau ada yang mau naksir boleh-boleh saja. Mumpung saya nggak ikut. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa hadir di siang yang sangat luar biasa.
Kalau saya lihat wajah-wajah ibu-ibu semuanya, anak-anak semuanya, ini sepertinya wajah-wajah calon penghuni surga semuanya. Saya ingat akan salah satu riwayat, yang riwayat ini berada dalam kitab Duratun Nasihin. Rasulullah menyampaikan, Innallaha ta'ala ja'ala bani adama ala thamanin fisolin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anak keturunan Adam menjadi 8 kelompok. Minha arba'uli ahlil jannah. 4 diantaranya adalah calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa saja 4 itu Pak Amin? Ini karena waktunya sudah jam 12, saya sebutkan satu saja. Nanti kalau kepingin yang ketiga nanti ngundang lagi ya Bu. Satu dulu saja. Yang pertama adalah wajahun malihun, wajah yang murah senyum, wajah yang berseri-seri. Ini adalah calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah. Ini mbak-mbak, mas-mas, abang-abang, ayu-ayu ini dari tadi murah senyum semuanya. Alhamdulillah. Nunggu dari pagi sampai siang tetap senyum. Alhamdulillah. Cuman Pak Dawam saya tuh bingung. Ini senyumnya mbak-mbak ini, ibu-ibu ini, senyum karena seneng ngaji atau karena banyak jajannya? Semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kok senyum itu akan menjadi syarat ahli-ahli surga? Karena tidak ada wajah yang bisa tersenyum kecuali hatinya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya di sini bersyukur karena banyaknya nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Badan sehat, alhamdulillah. Ngaji bisa berangkat, alhamdulillah. Jumpa sahabat, alhamdulillah. Ditambahi nikmat, alhamdulillah. Sholatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bisa ibadah alhamdulillah. Anak solih-solihah alhamdulillah. Keluarga sakinah alhamdulillah. Ditambah anugerah alhamdulillah. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini judul yang serius, saya kasih hadiah. Saya akan menyampaikan 5 kunci kesuksesan. Setuju? Dan biar mudah diingat, ini 5 kunci sukses ini ada pada jari-jari kita semuanya. Yang pertama adalah ibu jari. Ibu jari ini dia ngadepnya lain sendiri. Dia ngadepnya vertikal ke atas. Apa maksudnya Pak Amin? Dengan ibu jari ini kita diingatkan, kalau kita kepingin sukses, maka akrablah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci sukses yang pertama adalah mengakrabkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo? Halo? Kalau kita sudah akrab dengan Allah, maka kita akan jadi apapun itu bisa. Dulu, halo, saya punya cerita, masih siap mendengarkan? Dulu ketika saya di pesantren, dulu ketika sebaya dengan kalian, jadi dulu tuh ceritanya saya pernah muda juga.
Perut saya dulu sespek juga dulu. Sekarang udah kebanyakan kulineran ini kan. Nah dulu ketika saya di pesantren, Pak Kiai saya itu bilang begini, Min, kalau kamu hanya sekedar ingin makan buah pisang, nggak usah nanam pisang, kelamaan. Terus gimana Pak Yai? Kalau kamu hanya kepingin makan buah pisang, deketi saja orang yang punya kebun pisang, nanti kamu akan dikasih. Kata Pak Kiai kayak gitu. Saya mikir, saya akan mengatakan gini, Pak Yai itu kan tomak namanya. Tapi sebelum saya menyampaikan kayak gitu, Pak Yai bilang, Min, kalau kamu hanya ingin sekedar punya kendaraan, kalau kamu hanya ingin sekedar punya bisnis, kalau kamu hanya ingin sekedar punya rumah, deketi saja Allah yang punya segala-galanya. Itu insya Allah akan terkabul semuanya. Alhamdulillah. Ini yang kata-kata Pak Yai selalu saya pegang. Makanya dulu Pak Dawam, sebelum saya punya mobil nih Pak Camat, sebelum saya punya mobil, saya bikin SIM terlebih dahulu. Saya bikin SIM ke Polresen. Bener, setelah jadi SIM-nya, setiap sholat sunnah tak taruh di sajadah itu. Kemudian saya bilang, ya Allah, SIM saya sudah punya, ya Allah, mobilnya yang belum. Gitu Ibu. Hari-harinya tuh kayak gitu. Dan alhamdulillah dengan cara yang tidak diduga-duga, Allah hantarkan mobil untuk kita. Alhamdulillah. Di sini ini rekan-rekan ini kan bersih ya. Tidak ada semut sedikit pun. Kalau kita pergi ke kantin, minta minta gula segenggam, kita tabur di sini, kita diamkan aja 1/4 jam, kira-kira semut datang apa tidak? Semut akan datang. Sudah sunatullah, semut suka kepada yang manis. Begitu juga ketika kita melakukan sesuatu yang Allah sukai, ketika kita melakukan sesuatu yang Allah sukai, maka Allah akan hantarkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Setuju? Setuju? Nah, salah satu yang paling Allah sukai adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Ini wajib. Tadi disampaikan oleh yang pidato pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris juga, cuman kan kalian tidak tahu artinya. Itu tentang sholat luar biasa. Ikan bandeng, ikan sepat, percuma ganteng kalau tidak sholat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Hewan itik jumlahnya 4. Percuma cantik kalau tidak sholat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ikan lohan, ikan teri, percuma tampan kalau malas ngaji. Sama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Shallu ala Nabi Muhammad. Tadi disampaikan oleh Mbak yang pidato itu, sholat waktunya sudah ditentukan. Betul apa betul? Sholat tidak mengurangi hari produktif kita. Contoh, sholat duhur. Sholat duhur itu waktunya ini hampir setengah hari. Betul apa betul? Di seluruh dunia, kerja dimanapun, kerja di pabrik, bahkan orang Islam, orang Kristen, Hindu, Buddha, orang Indonesia, Amerika, Jepang, kalau tengah hari itu waktunya istirahat. Di sela-sela waktu istirahat itu, kita sebagai orang yang beriman hanya disuruh mengerjakan sholat 4 rakaat saja. Betul apa betul?
nggak ngurangi produktivitas kita. Kemudian waktu asar, jam berapa waktu asar? Kalau pakai jam, sekitar jam 4. Betul apa betul? Sekarang saya tanya Pak Camat. Pak Camat, kalau jam ngantor itu berapa jam sehari? 8 jam kan? Jam ngantor itu 8 jam, Bu. Di pabrik juga 8 jam. Kalau berangkat ngantor jam 8, kita hitung jam 8. Berarti jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Waktu kerja sudah selesai, Pak Camat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat asar. Betul apa betul? Sudah selesai. Jadi Allah itu sangat bijaksana. Waktu maghrib, ini kalau kita cerita waktu-waktu maghrib itu kita sudah berada di rumah, udah bercengkrama dengan keluarga, sudah mandi, kita hanya disuruh sholat maghrib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kalau kita tuh lelah, capek, dari pagi sampai sore kita berjibaku kerja, silaturahim, ke pasar, melakukan segala macam kegiatan, capek banget sehari itu. Oleh karenanya Allah hanya mensyariatkan waktu maghrib 3 rakaat saja, tidak 4 rakaat. Ini harus kita pahami bahwa sholat itu adalah tidak memberatkan. Betul apa betul? Sekarang waktu Isya. Waktu Isya lama banget. Andai kata ibu nggak sholat di masjid, sholatnya di rumah, masih capek banget. Waktunya panjang sampai menjelang fajar. Betul apa betul? Makanya jangan tinggalkan sholat Isya. Halo? Halo? Ini kalau laki-laki sama perempuan semangat mana kira-kira ya? Perempuan. Oh ya, saya tes ya. Tes coba, semangat dan pinter mana? Ini laki-laki jangan membuat malu saya ya, sesama kaum laki-laki. Saya tes, sambung ayat coba. Siap-siap perempuan? Siap-siap. Sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak pakai lagu. Sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Lanjutannya, Sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Lanjutannya Putri. Halo? Sekarang Putra. Jangan sampai kalah. Putra sambung ayat. Siap-siap? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid walam yakul. Pinter Putra tadi. Aduh. Tes sekali lagi. Kalau gitu nanti Putra yang panjang. Boleh Putra nanti yang panjang. Sama-sama panjang. Ya, Putri ya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Lanjutannya? Enggak bisa. Putra, surat panjang banget ayatnya. Yasin. Pinter Putra. Allah. Nah, Bu. Pak Lehan besok biar menang Putri atau Bolis, biar menang Putri kalau ceramah, kalau ngadakan peringatan ngundang ustazah. Jangan ngundang ustaz, nanti menang Putra lagi. Alhamdulillah ya, semangat semuanya intinya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, rekan-rekan santri yang saya muliakan, tidak boleh meninggalkan sholat Isya. Waktunya panjang, betul apa betul? Kemudian sholat subuh. Ini perhatikan, sholat subuh, kalau kita bangun dari tidur itu kan masih ngantuk ya. Halo? Saya tanya, kalau bahasa dusun sini, bangun tidur itu kita masih ngantuk, tapi udah dengar adzan, kita males-malesan tuh namanya apa bahasanya kalau sini ya?
Ya? Segan. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala itu. Kita masih segan. Mau bangun kok masih ngantuk. Mau tidur lagi kok sudah dengar adzan subuh, itu namanya masih segan. Makanya Allah perintahkan kepada kita, halo semuanya, mulai besok pagi, karena kalian kalau bangun tidur masih segan, masih ngantuk, sholat subuhnya cukup 2 rakaat saja, saya jamin sah. Gak usah banyak-banyak rakaat, gak usah 3 rakaat, 4 rakaat Pak, cukup 2 rakaat saja. Yang penting anak-anak man 1 sholat subuh semuanya. Setuju? Setuju? Ini Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari itu Bu, kalau kita mau ke kantor-kantor belum buka, ke pasar-pasar masih tutup, ke kebun masih dingin, ke pabrik juga belum buka. Makanya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat subuh. Pak Amin, saya itu krinan. Krinan itu apa bahasa? Kesiangan. Maaf ya tadi bahasa Prancis. Keceplosan bahasa Prancis. Pak Amin, saya itu kesiangan. Apakah kira-kira tetap harus sholat subuh? Kalau kita kesiangan misalnya bangun jam 7. Halo, kira-kira kalau saya tanya mbak-mbak yang di sini, kalau kita bangun jam 7 perlu sholat subuh apa enggak? Halo, sholat apa tidak? Tetap sholat. Kalau kita memang sakinah banget, tidak dibangunkan sama Allah, tidak dengar adzan subuh, bangunnya kok sudah jam 7 atau setengah 7, tetap sholat. Niatnya bagaimana Pak Amin? Niatnya adalah usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala gitu. Qadha ya, qadha nanti dikira aliran sesat loh. Qadha, sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'an sani wa daraji, adfata yaji rotal alamin, ya uhai lal judi wal karami, adfata yaji rotal alamin, ya uhai lal judi wal karami. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Shallu ala Nabi Muhammad. Untuk yang putra, baik Pak Guru maupun anak-anak semuanya, syukur-syukur di masjid sholatnya, di musola berjamaah, karena dan ibu-ibunya mohon mendukung bapak-bapaknya. Pak Camat, orang yang ahli masjid, sholat di masjid itu tidak akan pernah miskin. Itu udah jaminan itu. Karena ketika kita mau masuk musola saja, masuk masjid, itu doanya Allahumma. Coba ada yang bisa? Doa masuk masjid. Allahumma firli dunubi abwaba rahmati. Abwaba rahmati, kita minta kepada Allah itu abwab itu pintu-pintu.
Satu pintu babun, dua pintu babani, beberapa pintu itu abwab. Abwab berrahmatik, kita minta pintu-pintu rezeki, rahmat rezeki. Kalau kita keluar dari masjid, doanya adalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu, as'aluka min fadlik, dari karuniamu. Fadl itu adalah rezeki. Orang-orang yang ahli jamaah ke masjid, insya Allah tercukupi kehidupannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Selanjutnya sudah jam 12/4. Cukup. Terus itu menghina, ini Ustadz bukan tukang parkir. Terus 10 menit gak apa-apa, bisa? Ya, ini belum bahas Isra Mi'raj, kita gabung ke Isra Mi'raj sebentar. Ini saya ada hadiah. Yang bisa jawab atas keterangan Isra Mi'raj saya kasih hadiah. Pertama, dari Isra-nya atau dari ayatnya ya? Saya ngajinya perkata ya, perkata. Mudah-mudahan selesai 10 menit. Surat, ini nanti ada pertanyaannya. Ini ngaji serius. Surat yang menerangkan Isra Mi'raj salah satunya adalah surat Al-Isra. Diawali dengan tasbih. Surat-surat diawali dengan tasbih di dalam Al-Quran itu ada 7 surat. Ada 7 surat yang diawali dengan tasbih. Apa saja itu? Pertama surat Al-Isra diawali dengan Subhana. Yang kedua surat Al-Hadid yang diawali dengan Sabbahalillahi. Yang ketiga surat Al-Hasr yang diawali dengan Sabbahalillahi. Yang keempat surat As-Saff yang diawali dengan Sabbahalillahi. Yang kelima surat Al-Jum'ah yang diawali dengan Yusabbihu lillah. Yang keenam surat At-Taghabun yang diawali dengan Yusabbihu lillah. Yang ketujuh surat Al-A'la diawali dengan apa? Surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Ini ada 7 surat yang diawali dengan tasbih. Hanya 7 ini. Hanya 7 ini. Namanya ketujuh surat ini adalah surat-surat Al-Musabbihat. Apa namanya? Nah, nanti kalau ditanya tahu. Namanya surat Al-Musabbihat, yaitu surat-surat dalam Al-Quran yang diawali dengan tasbih. Kenapa diawali dengan tasbih, Pak Amin? Karena Allah ingin menceritakan sesuatu yang luar biasa. Contoh, surat Al-Hadid diawali dengan Sabbahalillahi. Itu Allah menceritakan, Allah menurunkan besi itu. Jadi Pak Kepala Madrasah, awal penciptaannya besi itu Pak Camat nggak ada di bumi. Besi itu bukan unsur bumi, tapi besi itu dari langit. Kalau kita bicara fisika dulu tuh jutaan tahun dulu, Allah menabrakkan planet-planet itu akhirnya jadi unsur besi di bumi. Jadi awal penciptanya besi dari langit. Betul apa betul? Bisa dipahami? Nah, besi ini merupakan awal peradaban kita. Dengan adanya besi kita punya golok, kita punya pisau, kita punya mic kayak gini, kita punya sepeda motor, kita punya mobil, punya kapal, punya pesawat, punya bangunan-bangunan yang kokoh. Ini kan ada besinya ini. Saking luar biasanya, makanya surat Al-Hadid diawali dengan tasbih. Paham? Paham? Kalau tidak ada surat Al-Hadid, kalau Allah nggak turunkan besi, kita masih pakai unta, Bu. Ngambil rapot berangkat sekolah itu pakai unta kita, nggak ada motor lagi, makanya pakai tasbih. Sama dengan kejadian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kejadiannya adalah luar biasa. Tidak ada dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kejadian sehebat Isra Mi'raj itu, nggak pernah ada.
Dan tidak akan pernah ada kejadian seperti Isra Mi'raj hebatnya dari Nabi sampai hari kiamat besok, nggak akan pernah ada. Makanya diawali dengan tasbih subhana. Paham? Paham? Sekarang saya tanya, apa makna tasbih? Apa artinya, siapa yang tahu? Halo? Saya terangin dulu. Tasbih itu berasal dari kata sabbaha yusabbihu tasbiha, artinya menjauh. Nah, ini mungkin baru dengar ya, artinya itu menjauh, bukan maha suci Allah, bukan subhanallah, itu artinya menjauh. Menjauh, tergelincir, bergelincir, bergerak cepat, menjauh dari akarnya, dari dasarnya, itu namanya tasbih. Makanya kalau dalam bahasa Arab berenang itu dinamakan sibahah. Sibahah itu renang, karena dia tuh menjauh dari dasarnya. Maksudnya itu dia berasal dari kata sabah, sama itu. Pak Amin maksudnya menjauh bagaimana? Kok kita kalau baca tasbih subhanallah, 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 artinya kok maha suci Allah, bukan menjauh Allah gitu. Nah ini karena maksudnya menjauh itu adalah kita menjauhkan diri dari pemikiran negatif terhadap apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca tasbih artinya kita berpikir, berasumsi, berwawasan bahwa Allah tidak layak ada sesuatu yang negatif di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham apa belum? Paham apa belum? Adakah kita itu bertasbih tapi sering, maksudnya tuh gini, ini kalau nggak paham saya rugi kesini nih. Maksudnya tuh gini, kita harus selalu husnudzon thinking kepada Allah, positive thinking. Nah begitu bahasa Inggrisnya. Kita tidak boleh berpikiran negatif secuil pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya bertasbih. Contoh Bu Lis. Ini Bu Lis contohnya ya. Dari Rimbo Ulu ke sini udah siap-siap mau berangkat, udah pakai seragam, tiba-tiba hujan. Ini biasanya gimana Bu? Ngamuk-ngamuk, ngeluh atau gimana? Kalau Ibu Lis ngeluh, ya Allah aku tuh udah pakai seragam, udah nyita termotor, mau berangkat ke sekolah kok hujan. Ini Allah ini jangan bener-bener gak perasaan. Misalnya kayak gitu, ini berarti Ibu belum bertasbih. Tidak boleh, apapun yang terjadi hari ini pasti terbaik bagi kita. Setuju apa setuju? Harus setuju. Kejadian di alam dunia ini 50.000 tahun sudah tertulis sebelum dunia diciptakan. Paham? Jadi kalau sesuatu yang kita jumpai adalah kebaikan, kita ucapkan alhamdulillah. Rasulullah itu ibu bapak, kalau menjumpai sesuatu yang beliau sukai, Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai sesuatu yang beliau nggak sukai, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi Pak Camat, Rasulullah itu nggak pernah ngeluh no komite. Rasulullah itu alhamdulillah semuanya. Dan pasti baik apa yang terjadi pada diri kita. Saya punya cerita, mau dengar? Mau dengar? Ini ceritanya serius. Halo? Halo? Terakhir ya, terakhir saja. Halo? Ada tukang becak. Tukang becak. Becaknya bukan becak sepeda motor, dia becak pancal itu, ngontel. Dia itu kalau becak itu ibu, mas-mas, halo. Untuk hari ini, untuk tema ini mohon didengerin serius. Ini oleh-oleh kita. Sang penarik becak itu sehari itu becak, dia bilang gini, mancalin becak tuh, ha hu. Itu kalau rame sehari dapat 100.000.
hahu itu Bu. Kalau sepi kadang dapat 60.000, kadang dapat 40.000. Nah, waktu itu hari Kamis, ini ceritanya luar biasa, ini kekuasaan Allah. Hari Kamis itu ibunya bilang gini, Pak, anak kita yang namanya Sari yang sedang kuliah di luar kota, itu dia minta kiriman 1,5 juta untuk bayar UTS, harus ada hari Senin. Coba bayangin, tadi becak Sari berapa dapatnya? 100. Hahu 100 itu kalau rame dapat 100. Akhirnya Jumat, Sabtu, Ahad, hanya 3 hari. 3 hari dapat 300. Padahal yang dibutuhkan berapa, Bu? 1,5 juta. Saking mikirnya, akhirnya bapak tukang beca ini ngedrop, dia masuk angin, sakit. Ketika sakit, istrinya ngamuk-ngamuk itu. Bapak ini kenapa pakai sakit? Sari butuh uang 1,5 juta, Pak. Kalau bapak nggak narik beca gimana? Hari Senin tuh UTS. Ini tambah sakit karena istrinya ngamuk-ngamuk. Bapak goblok banget, kenapa harus pakai sakit-sakit? Itu istrinya kayak gitu. Nah, ternyata bapaknya ini ahli masjid, ahli jamaah. Malam Jumat nggak pergi yasinan, hari Jumatnya nggak sholat Jumat, malam Sabtunya nggak ke masjid, malam Ahadnya juga nggak ke masjid. Akhirnya jamaah itu tanya kepada Pak Imam, Pak Imam, ini Pak Fulan ini udah 3 hari nggak sholat ke sini, katanya sakit. Saya usul Pak Imam, bagaimana kalau kita nengok bersama-sama? Kata Pak Imam begini, saya setuju kita nengok Pak Fulan, tapi kalau bersama-sama saya nggak setuju. Dan memangnya kenapa Pak Imam? Rumahnya Pak Fulan itu kan ruang tamunya kecil, nanti nggak muat, berdesak-desakan, nggak enak. Atau mungkin dia pas nggak punya gula, nggak punya teh, nggak punya kopi, nanti malah merepotkan. Terus gimana Pak Imam? Sekarang kata Pak Imam, kita nengok habis Isya, ini malam Ahad Bu, habis Isya kita nengok tapi satu-satu. Satu nengok pulang cepet, gak boleh lama-lama, nanti datang lagi terus. Nah akhirnya bener itu sepakati. Datang ke Fulan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia tanya, Pak Fulan, kamu tuh sakit ya? Dia sambil gigil bilang gini, iya demam gitu. Oh kalau kayak itu mudah-mudahan cepat sembuh. Ini ya mudah-mudahan bisa meringankan. Dia bawa amplop isinya 100.000 Ibu, dikasihkan di bantal situ. Dia bilang, berapa kali? Hahnya bilang berapa kali? 1 kali dapat 100.000. Biasanya hahu seharian 100.000. Datang lagi tamu yang kedua, Bapak sudah berobat apa belum? Kemudian dia bilang, sudah. Ya mudah-mudahan cepat sembuh. Besok jamaah lagi di masjid. Ini ada sedikit rezeki, ngasih 100 lagi. Hanya berapa? Dengan satu dia dapat 200.000. Hanya bilang 2 kali. Sampai setengah 11 malam, masa udah bubar semua, amplop berserakan. Istrinya bilang gini, Bang, amplopnya saya rapikan ya. Ya boleh dirapikan. Terus setelah dirapikan, istrinya bilang gini, Bang, Pak, saya langsung hitung boleh ya? Ini kan ibu-ibu sok keburu-buru tuh kalau ngitung-ngitung. Dia bilang, bagaimana kalau saya langsung hitung? Dihitung ya boleh. Dihitung itu Bu. Bapak-bapak, ini keyakinan kita harus kuat. Dihitung sama istrinya kaget. Dia bilang gini, Pak, surplus Pak, ini uangnya 2 juta. Bapaknya langsung bangun padahal apa 2 juta gitu. Padahal butuhnya berapa? 1,5 juta. Kata bapaknya, langsung sembuh bapaknya. Telepon Sari, kita kirim lewat Briling, minta rekeningnya. Tapi sudah malam Pak, gak apa-apa, dia paling belum tidur. Ibunya bilang, Sari, tolong kirim rekening, saya akan transfer lewat Briling 1,5 juta untuk UTS. Kata Sari, Ibu, kata bapak katanya belum punya uang, sekarang kok sudah punya uang. Ibunya bilang gini, untung bapakmu sakit Sar. Untung bapakmu sakit. Padahal tadi dia bilang goblok banget bapak pakai sakit segala gitu. Nah ini Ibu, kalau Allah bikin skenario, kalau ngandalkan becak 3 hari nggak cukup 1,5 juta. Allah bikin sakit sedikit, datang 2 juta surplus, butuhnya 1,5 juta, dapatnya 2 juta. Alhamdulillah. Ini keyakinan yang harus kita bangun. Tujuan Isra Mi'raj itu adalah linuriyahu min ayatina,
untuk menunjukkan kebesaran-kebesaran Allah. Cuman sayangnya nih waktunya udah kayak gini ya. Besok undang lagi lah ya. Kita cerita yang lama. Sebentar, kalau Isra itu asal katanya Isra. Asra yusri isro'an, artinya berjalan di malam hari. Kalau Mi'raj artinya tangga, berasal dari kata a'roja yu'riju urujan wa ma'rojan fahuwa arijun wa dzaka ma'rujun. A'rij la ta'rij ma'rojun ma'rojun mi'rojun, itu artinya tangga. Jadi kalau bapak yang di sini, bapak guru, malam hari ini habis sholat isya, ibunya bilang gini, Mas, Bang, gas kita habis, besok saya mau masak pagi hari, gimana minta tolong ke warung tukar gas. Bapaknya itu naik sepeda motor, nyetar motor, pergi beli gas, itu namanya Isra, berjalan di malam hari. Mi'raj itu naik tangga, tadi tasrifnya. Ketika sampai rumah hujan, ibunya bilang, Mas, malah hari hujan nih, gendeng kita bocor, kalau nggak kita baikin rumah kita bisa banjir. Terus gimana lagi? Saya ambilkan tangga ya Bapak, nanti saya pegangin, Bapak betulin genteng. Akhirnya istrinya cari tangga, megangin tangga, bapaknya naik betulin genteng. Bapaknya itu sedang Mi'raj. Itu secara bahasa boleh. Ketika Pak Dawam bilang, Pak, tadi malam kenapa kita ada rapat RT nggak datang? Tadi malam saya Isra Mi'raj gitu. Itu sah menurut bahasa gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, waktu sudah siang, pertanyaannya adalah, ada berapakah surat Al-Musabbihat dalam Al-Quran dan sebutkan nama-namanya? Ya, 1 7 jari, soalnya ada hadiahnya. Hadiahnya 50.000. Ya, nanti bagi 2. Ada? Siapa yang bisa mentasrif Mi'raj? A'roja kan tadi itu. Sampai Mi'raj ada? Gak ada. Siapa yang bisa menyebutkan asal katanya Isra? 50.000. Gak ada yang bisa. Sekarang pertanyaannya ada? Silakan. Ya, boleh. Sebutin namanya yang keras, terus asal katanya Isra. Menghadap ke sana. Namanya siapa? Kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilihan Albar dari kelas 11 kedua. Isra. Arti Isra adalah perjalanan. Asal katanya dari 3 asal kata Isra. Asra. Terus 3 kata kok. Sikok tadi apa? Apa? Gimana, mau dikasih apa enggak? Enggak ya, terima kasih. Pertanyaannya yang paling gampang sekarang. Siapa yang hari ini hadiahnya 50.000. Siapa yang hari ini kaos kakinya bolong? Siapa, tunjukin. Ada? Silakan maju. Yang kaos kakinya bolong silakan maju. Boleh, silakan. Tunjukin ke saya. Tunjukin. Ayo maju, silakan. Silakan maju. Tunjukkan ke saya. Ya, silakan. Ayo, boleh. Gak apa-apa. Iya. Mana yang bolong? Oh iya. Siapa namanya? Ya? Uswatun. Nanti beli kaos kaki. Iya.
Saya titip di sini 50.000 ya. Oke, makasih. Ya. Dulu ketika saya sekolah, lubangnya lebih besar daripada uswatun. Makanya saya tadi ingat. Pertanyaan terakhir, uangnya di uswatun. Serius, cepet-cepetan. Mohon Ustaz Ali, siapa yang nunjuk duluan? Sebutkan nama lengkap dan titelnya kepala madrasah Man 1 Tebo. Ini kalau nggak bisa dihukum berarti silakan. Ya, silakan maju. Nama lengkap beserta titelnya kepala Man 1. Kabel lihat sana. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dawang, dan titelnya SPD MPD. Betul. Oh, salah. Titelnya SPD MPDI. Oh, salah. Mohon maaf, salah. Pertanyaan berikutnya, siapa nama wakil kurikulum? Silakan. Siapa? Ya, boleh, silakan. Nama wakil kurikulum ya. Boleh. Siapa namanya? Oh iya, saya. Boleh namamu dulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri dari kelas 15 F1. Nama wakil kurikulum? Bapak Muhammad Solehan. SS-nya apa? Bapak saya Gunawan. Salah, bukan. Salah, belum benar. Wakil kurikulum. Enggak, mohon maaf, sah, belum sah. Besok harus ketemuan. Sekarang mohon agak cepat, ngani ya udah siang. Sebutkan nama beserta titelnya wakil kesiswaan. Kesiswaan, maksud nggak kenal? Silakan, boleh? Ada? Mana ini? Mana? Ada? Ya. Namanya siapa? Ya. Nama saya Alina Pandar. Bapaknya Rahmat Edi Gunawan. SPDI. Betul nggak? Salah. Bapaknya? Oh. Betul apa salah? Betul. Betul, terima kasih. Ambil uangnya di Uswatun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan karena keterbatasan waktu. Jadi yang 5 tadi belum sempat kita uraikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.